Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah Chevrolet Trailblazer tipe tertinggi LTZ tahun 2017. Kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu ikuti terus videonya. Sebenarnya Chevrolet Trailblazer yang di samping kami ini adalah masih generasi pertama. Namun memang Chevrolet sendiri memberikan major facelift di tahun 2015-an. Di mana perubahan eksterior di bagian depannya memiliki tampilan yang berbeda jauh dari generasi sebelumnya dengan perubahan yang signifikan mulai dari desain di bagian headlamp, kemudian grill, dan juga bumper depannya serta di bagian kap mesinnya. Di bagian headlampnya sendiri, mobil ini memang tidak dilengkapi dengan proyektor yang mana dengan lampu LED ataupun xenon sekalipun, karena dia sayangnya masih menggunakan bohlam halogen biasa untuk lampu utamanya. Namun walaupun begitu, mobil ini sudah dilengkapi dengan daytime running light LED di bagian bawahnya, yang mana membuat mobil ini masih tampil modern hingga saat ini. Selain itu, grill di bagian depannya membuat mobil ini memiliki penampilan yang sangat masih modern dan juga ciri khas dari Chevrolet dengan logo yang ukurannya besar di bagian tengahnya. Dan desain bumpernya sendiri pun bisa dikatakan membuat penampilan mobil ini menjadi sangat maskulin, yang mana dia dilengkapi dengan fog lights yang juga masih menggunakan bohlam halogen biasa, serta di bagian depan sendiri ada 4 titik sensor parkir untuk menunjang fitur collision alert yang juga ada di bagian kaca depannya. Tidak hanya itu saja, mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan rain sensor. Di bagian samping, sebenarnya mobil ini tidak mengalami perubahan signifikan pada saat Chevrolet memberikan facelift major di bagian depannya. Perubahan itu hanya ada pada spakbor depannya, dikarenakan untuk menunjang perubahan pada bagian headlamp, kemudian juga desain kap mesinnya. Selebihnya tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian Chevrolet sendiri memberikan sedikit sentuhan chrome di bagian kaca spion, list kaca, dan juga di bagian handle pintunya, yang mana sebenarnya membuat mobil ini terlihat elegan dan tidak berlebihan. Untuk velgnya sendiri menggunakan ukuran 18 inci yang dibalut ban 265/60 yang membuat penampilannya menjadi proporsional dan tidak terlihat kekecilan. Nah, yang cukup disayangkan adalah soal fiturnya. Di bagian samping ini, mobil ini tidak dilengkapi dengan keyless entry. Jadi penggunaan untuk membuka dan mengunci pintunya hanya menggunakan anak kunci dengan remote-nya seperti ini yang sudah terintegrasi, tapi dia ada kelebihan, yaitu adalah dia bisa dinyalakan melalui anak kuncinya dengan cara hanya menekan tombol kita lock pintunya dan kita tekan tombol yang berada di bagian bawah ini ditahan. Nah, pada saat lampu sen menyala, dia akan secara otomatis menyalakan mesin mobilnya. Pada saat mesin mobil ini menyala, dia akan menyalakan AC di dalam kabinnya hingga ke suhu 25 derajat, tapi mobil masih dalam keadaan terkunci dan tidak bisa diakses dari luar kecuali menggunakan anak kuncinya. Dan mobil ini juga akan terus menyala hanya dalam waktu tertentu hingga 5 menit saja untuk maksimalnya. Dan untuk melanjutkan perjalanan, Anda tinggal menyolokkan anak kunci dan juga memutar ke bagian on saja. Oke, sekarang saya nonaktifkan terlebih dahulu. Selain itu, di bagian samping untuk sistem pengereman, mobil ini sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang, yang mana pada saat di tahun 2015 ini para rivalnya belum dilengkapi dengan fitur disc brake di bagian belakangnya. Nah, ini adalah bagian yang juga menjadi keunggulan dari Chevrolet Trailblazer dibandingkan dengan para rivalnya, di mana mesinnya juga sama sebenarnya dengan para rivalnya yang hanya 2500 cc 4 silinder yang dilengkapi dengan turbo. Tapi di Trailblazer sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan turbo VGT serta intercooler, yang mana tenaganya sendiri mampu menghasilkan 180 PS dengan torsi 440 Nm. Ini karakter figur tenaga yang sangat besar dibandingkan dengan para rivalnya, dan juga untuk Pajero Sport sendiri, untuk tipe Dakar, dia masih bisa bersanding, bahkan untuk torsinya mobil ini lebih besar sedikit. Nah, tenaganya itu disalurkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis 6 percepatan yang memiliki mode manual. Pada mobil ini, sistem pengereman juga sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan juga dia sudah dilengkapi dengan traction control.
Penampilan ruang mesinnya Anda bisa lihat di sini terlihat sangat rapi sekali, khas mobil-mobil dari Amerika, dan juga dia dilengkapi dengan peredaman yang sangat banyak di bagian firewall-nya, hampir seluruh bagian tertutup, serta di bagian kap mesinnya pun juga sudah dilengkapi dengan peredaman. Selain itu di bagian air filternya sendiri posisinya pun dia berada di sisi atas, sehingga mobil ini bisa dikatakan aman untuk menerjang banjir hingga ke pinggang saya yang postur saya hanya 165 cm. Nah, sekarang kita berada di bagian belakangnya nih. Yang cukup disayangkan pada Trailblazer sendiri adalah Chevrolet tidak memberikan major facelift juga di bagian belakangnya. Penampilannya bisa dibilang masih terlihat tua sama seperti generasi pertamanya. Walaupun memang sebenarnya untuk lampu belakangnya sendiri, mobil ini di lampu senja dan lampu remnya sudah dilengkapi dengan LED dot. Tapi untuk lampu sen, lampu mundur, dan lampu fog lights-nya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Selain itu di bagian belakang mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur, ada sensor parkir 4 buah yang juga untuk menunjang fitur blind spot assist-nya. Kemudian di bagian belakang, kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger, serta ada wiper kaca belakangnya. Sekarang kita buka ke bagasinya, dan di sini ada micro switch-nya. Oke, nah ini adalah kapasitas bagasinya pada saat jok baris ketiga beroperasi. Jadi sebenarnya Anda masih dimungkinkan untuk membawa 2 buah koper ukuran sedang. Tapi apabila Anda ingin menambah kapasitasnya lagi, tinggal kita lipat jok baris keduanya, baris ketiganya maksud saya, dan Anda mendapatkan rata dengan lantai bagasinya. Memang sebenarnya lantai bagasinya ini ada extender karena di sini bisa menjadi tempat penyimpanan lagi, dan ini tempat penyimpanannya sangat besar sekali. Yang dikurangkan dari mobil ini adalah karena lantai bagasinya yang sangat tinggi, sehingga Anda akan sulit mengangkat barang yang ukurannya besar dan berbobot berat. Karena jelas bobot yang besar dan berat tersebut akan menyulitkan Anda untuk menaikkan ke bagian atas. Bisa Anda bayangkan, ini sepinggang saya dengan postur saya lagi-lagi 165 cm. Dan untuk menambah kapasitas bagasinya lagi, Anda bisa dimungkinkan untuk melipat jok baris ketiganya. Dan yang kerennya juga, dia rata dengan lantai bagasi dan jok baris ketiganya. Sebentar saya peragakan. Nah, langsung Anda mendapatkan kapasitas bagasi yang sangat lega dan jelas ini rata dengan lantai bagasi, sehingga jelas membuat Anda akan lebih mudah untuk mengakses barang ataupun mengeluarkannya lagi ke sini. Anda bisa lihat kapasitas langsung bertambah dengan lega. Kemudian bicara soal tempat penyimpanan lagi, sebenarnya bagian bagasi ada tempat penyimpanan tertutup di bagian kanan, kemudian di sisi kiri ada tempat penyimpanan lagi. Ada lagi soket 12 volt di bagian belakang, serta lampu penerangan kabin bagasi sendiri ada 3 titik di masing-masing sisi dan juga ada di pintu bagasinya. Nah, sekarang ke bagian dalam kabinnya. Di bagian dalam kabinnya sendiri, mobil ini bisa dikatakan memiliki penampilan dashboard yang sangat menarik dan juga memiliki tombol-tombol dengan ukuran yang sangat besar. Ini khas dari mobil-mobil dengan brand Amerika seperti ini, di mana membuat penampilannya juga terlihat menjadi menarik, apalagi penggunaan lampu-lampu di bagian tombol-tombolnya ini adalah lampu berwarna biru dan juga kombinasi dengan warna putih. Membuat mobilnya ini terasa modern. Dan untuk sistem infotainmentnya sendiri pada mobil ini, dia sudah dilengkapi dengan model terintegrasi, di mana dia punya banyak sekali fitur sistem infotainment, mulai dari radio, kemudian juga ada media, di mana di bagian sini dia ada soket untuk aux dan juga USB-nya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan Bluetooth, serta dia juga sudah dilengkapi dengan Android Auto serta Apple CarPlay. Ini benar-benar membuat fitur di dalam mobil ini menjadi sangat kaya sekali, apalagi jika dibandingkan dengan para rivalnya. Kemudian pada bagian sistem infotainmentnya sendiri ini, mobil ini juga memiliki pengaturan untuk mobilnya sendiri. Karena pengaturan untuk mobilnya sendiri ini ada cukup banyak, mulai dari comfort and convenience, di mana di sini ada pengaturan untuk wiper kaca belakang akan bisa diaktifkan atau tidak pada saat dalam keadaan hujan, atau wiper kaca depan menyala, yang mana dia aktif pada saat Anda memasukkan ke posisi gigi mundur. Kemudian ada lagi untuk pengaturan lampunya, lampu untuk vehicle locator lights. Jadi pada saat Anda menggunakan anak kunci, membuka kunci, dia akan menyalakan lampu. Dan juga exit lighting juga pada saat Anda mengunci pintu, dia akan lampunya menyala beberapa saat. Kemudian ada pengaturan door lock, kemudian ada pengaturan remote, pengaturan climate control, kemudian pengaturan untuk collision detection systemnya. Jadi ini untuk rear cross traffic alert dan juga side blind zone alertnya ini
bisa Anda nonaktifkan. Jadi blind zone alertnya itu ada di kaca spion. Kemudian rear cross traffic alert ini juga akan tampil di bagian kamera mundur pada saat Anda memasukkan gigi mundur. Oke, lanjut lagi ya ke bagian AC-nya. Untuk AC-nya sendiri sebenarnya bisa dikatakan dia masih kombinasi karena dia ada model potentiometernya ini seperti ini dan ada layar kecilnya di bagian tengah dari tombol AC-nya ini. Dan di sebelah kanan juga untuk temperatur AC-nya sendiri ada layar kecilnya lagi. Tapi pada saat Anda melakukan penyetingan ini, dia juga tampil di bagian sistem infotainment-nya dengan ukuran yang jauh lebih besar, jadi Anda bisa melihat lebih jelas. Di sini juga berbagai tombol untuk pengaturan arah angin, pengaturan AC, kemudian defogger kaca belakang, dan mobil ini memang sudah dilengkapi dengan auto climate control, tapi dia belum dilengkapi dengan dual zone. Kemudian lanjut ke bagian bawahnya sendiri, di sini ada tombol-tombol berukuran besar, yaitu tombol untuk lane keeping assist, tombol untuk menonaktifkan traction control, tombol untuk downhill assist, dan juga tombol untuk sensor parkirnya. Dan di bagian bawah ini ada tombol juga untuk bisa mengaktifkan dan menonaktifkan AC untuk kabin bagian baris kedua dan ketiga. Dan kerennya lagi, dia juga dilengkapi dengan soket 12 volt ini ada 2 buah, jadi tidak perlu berebutan. Ini banyak banget sih colokannya. Selain itu, kita ke bagian instrumen clusternya. Instrumen clusternya nih khas banget dari mobil-mobil Amerika, seperti Ford juga seperti ini, dimana dia memiliki banyak sekali fitur. Untuk versi analognya sendiri, dia ada untuk putaran mesin, kemudian juga untuk speedometer, tangki bahan bakar, dan juga temperatur mesin. Dan di bagian bawahnya ini ada layar MID dengan ukuran yang cukup besar dan informatif sekali, karena dia menampilkan juga kecepatan dalam versi digital, kemudian juga dia menampilkan konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kecepatan rata-rata, kemudian juga jarak yang sudah ditempuh, kemudian ada lagi di bagian bawah juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada. Kemudian di sini juga ada instantaneous fuel economy, di mana ini adalah memperlihatkan secara aktual bagaimana Anda berkendara. Ada timer juga dan ada outside temperatur. Kemudian di bagian kanannya dia juga sudah dilengkapi dengan fitur tire pressure monitoring system. Ini juga belum dilengkapi pada beberapa rivalnya. Kemudian ada battery voltage, ada coolant temperaturnya bisa dilihat secara digital di sini. Kemudian engine hour, idle hour itu juga dikasih tahu di sini. Bahkan sampai transmission fluid temperatur diberitahukan juga, hingga tire load. Kemudian speed warning bisa kita setting juga, dan di sini juga ada eco index-nya. Benar-benar banyak banget deh di sini, informatif sekali. Di lingkar kemudinya, oh ya, sebelum sampai ke lingkar kemudi, untuk pengaturan MID ini, dia dijadikan satu dengan tuas yang ada di sebelah kanan, yaitu tuas untuk lampu sen dan juga lampu jauh. Di sini ada tombol menu dan juga ada tombol untuk naik turunnya dalam hal pengaturan di MID-nya. Di lingkar kemudi sendiri, sebenarnya fitur-fiturnya ini adalah di sisi kiri untuk sistem infotainment, jadi penggantian volume, track, kemudian mengangkat dan menutup telepon apabila Anda sudah melakukan konektivitas Bluetooth ke smartphone Anda. Sedangkan di kanan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan cruise control, kemudian di sini tombol untuk collision alert settingnya, jadi Anda bisa setel untuk tingkat sensitivitasnya, dan di sini tombol untuk mengaktifkan cruise controlnya. Di sisi kiri, ini adalah tuas untuk wiper kaca depan yang sudah saya bilang tadi, dia juga sudah dilengkapi dengan rain sensor. Oke, sedangkan di bagian kanan di sini mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur auto, kemudian juga ada fitur pengaturan ketinggian headlamp dan juga fitur untuk pengaturan dimming dari lampu-lampu yang ada di bagian dashboard. Posisi mengemudinya sendiri cukup nyaman di sini dan pengaturannya banyak karena dia sudah dilengkapi dengan fitur elektrik di bagian driver side-nya, dan seluruhnya ini bisa diatur secara elektrik naik turun, kemudian sudut kemiringan sandaran, kemudian slider maju mundurnya. Tapi untuk headrest masih manual. Di door trim, semua keempat kacanya sudah dilengkapi dengan fitur all auto, pengaturan kaca spion juga di sini, door lock juga di sini, dan uniknya lagi, pada saat Anda membuka pintu, kacanya akan turun sedikit seperti ini, dan kita tutup lagi, dia akan naik. Layaknya seperti mobil-mobil 2 pintu coupe frameless, tapi mobil ini disediakan hal tersebut karena pada saat mobil ini keluar, saya pernah ikut dalam acara launchingnya. Chevrolet sendiri mengatakan bahwa ini untuk mengurangi pressure di dalam kabin. Jadi pada saat terbuka seperti ini akan lebih mudah menutup pintunya dan membuat kenyamanan bagi para penumpang. Oke, lanjut lagi. Tempat penyimpanan banyak, door pocket dengan ukuran besar, laci juga dengan ukuran besar,
Di bagian tengah tempat penyimpanan terbuka dan juga ada 2 buah cup holder. Di sini di bawah armrest pun juga ada tempat penyimpanan lagi. Seat belt pun juga bisa diatur ketinggiannya untuk menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Serta di bagian atas Anda juga mendapatkan vanity mirror lengkap dengan lampunya. Reading light untuk masing-masing sisi, kemudian tempat penyimpanan kacamata dan kaca spion tengah yang sudah auto dimming. Oke, kita masuk ke baris keduanya nih. Aksesnya mudah, tapi Anda perlu hati-hati karena atapnya ini cukup rendah ya. Oke, kita tutup pintunya. Nah, ini adalah posisi duduk di baris keduanya. Saya atur dulu headrestnya untuk lebih nyaman. Dan ini adalah posisi pengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Saya masih mendapatkan lebih dari 10 jari untuk legroomnya. Dan headroomnya sendiri pun ini masih lega. Yang menurut saya tadi kurang leganya itu adalah saat masuk ke dalam kabin karena posisi atapnya ini yang seperti ini. Oke, duduk di bagian belakang, saya merasa bahwa jok bagian belakangnya ini sedikit kurang nyaman karena dia posisinya agak rendah. Memang tetap lebih tinggi dibandingkan dengan baris pertama, tapi postur saya yang hanya 165 cm ini, saya merasa bahwa di bagian belakang ini terasa rendah dan kaki saya juga menekuk kalau saya duduk seperti ini. Kaki saya diselonjorkan ke depan pun terasa masih menggantung menurut saya di bagian paha saya. Dan dia di jok belakangnya ini tidak dapat menopang secara sempurna untuk ke bagian kakinya, jadi terasa menggantung lah. Kemudian di bagian belakang ini memang dia tidak bisa di setel untuk slidernya, posisinya jadi fix seperti ini. Hanya Anda bisa mengatur untuk sudut kemiringan sandarannya. Dan dia bisa diatur paling rebah dengan posisi seperti ini dan ini terasa nyaman. Oke, di bagian belakang kualitas material nyaris sama persis seperti di bagian depan. Di bagian door trimnya juga sama-sama hard plastik. Hanya ada kulit yang bagian tengahnya ini yang sama persis dengan bagian material joknya. Anda juga mendapatkan door pocket dengan ukuran cukup besar di sini. Kemudian juga di bagian belakang ini, di sisi atasnya dia sudah dilengkapi dengan AC double blower. Tapi memang untuk pengaturan blowernya ini hanya model putar seperti ini dan temperaturnya dia tidak dapat diatur secara terpisah dengan kabin bagian depan. Dan model double blowernya sendiri pun terlihat rapih karena dia menyatu dengan bagian plafonnya. Tidak ada yang menonjol sedikit pun di sini. Kemudian di bagian jok baris kedua ini sebenarnya lantainya ini nyaris rata, hanya ada sedikit saja tonjolan dan juga Anda mendapatkan soket 12 volt di bagian belakang. Ini benar-benar banyak sekali sebenarnya soket 12 volt. Di depan aja ada 2, di belakang juga Anda mendapatkan 1 lagi. Kemudian di sini juga bisa diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus karena Anda juga mendapatkan 3 buah headrest dan juga ada seat belt 3 titik untuk 3 orang penumpangnya. Nah, sekarang saya duduk di baris ketiganya nih. Pada saat akses ke sini, jok baris keduanya ini sudah dilengkapi dengan sistem one touch tumble. Jadi pelipatannya sangat mudah sekali, aksesnya pun mudah. Dan pada saat duduk di baris ketiga, saya merasa bahwa ini sangat oke sih untuk akomodasinya di sebuah SUV leather frame 7-seater seperti ini. Dimana di bagian belakang bisa dikatakan memang cukup nyaman untuk penumpang dewasa. Dengan postur saya 165 cm, saya masih bisa mendapatkan legroom di mana posisi sandaran jok baris kedua ini dalam keadaan standar tapi juga tidak terlalu tegap. Dan di jok baris ketiga ini yang cukup disayangkan adalah sudut kemiringan sandarannya ini sebenarnya masih pas, tidak terlalu tegap. Tapi menurut saya kalau bisa di reclining, dia posisinya akan lebih nyaman lagi. Dan di sini posisi duduk masih nyaman, paha saya masih tersangga ke bagian jok bawahnya. Kemudian di bagian belakang ini juga banyak tempat penyimpanan. Di sebelah kanan ada cup holder, sisi kiri ada cup holder dan penyimpanan terbuka. Di tengah ada lagi dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpang di bagian belakang. Headrest pun bisa diatur ketinggiannya, tapi memang seperti saya bilang tadi, headroomnya ini sangat kecil sekali. Untuk saya postur 165 cm ini hampir menempel dengan bagian plafonnya. Dan di bagian baris ketiga ini Anda juga mendapatkan AC double blower yang sama persis seperti di bagian baris keduanya. Oke, itu aja di bagian interiornya. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini. Untuk hal yang harus Anda perhatikan adalah di bagian mesin. Anda harus melakukan test drive dan rasakan apakah tenaganya masih tersalurkan dengan baik. Mengingat mobil ini memiliki tenaga yang besar sehingga alangkah baiknya Anda harus melakukan pengecekan di bagian mesin dengan seksama. Kemudian yang berikutnya lagi, rasakan juga pada saat Anda melakukan perpindahan transmisi otomatisnya ke mode manual dan juga rasakan di perpindahan setiap giginya. Kemudian hal yang berikutnya adalah
Perhatikan juga di bagian lampu depannya, di mana di bagian LED barnya ini untuk daytime running light-nya yang sudah mulai berusia seringkali mengalami belang warna mulai dari sisi ke sisi karena pemakaian. Kemudian yang berikutnya lagi adalah untuk di bagian suspensinya. Periksakan juga suspensi di bagian depan dan belakang, mengingat mobil ini memang cukup sering digunakan oleh para pengguna sebelumnya ke medan-medan berkontur buruk, sehingga rasakan apakah kaki-kakinya mulai terasa berbunyi-bunyi ataupun tidak stabil lagi. Dan dilihat juga dari tapak bannya apakah pemakaiannya masih terlihat normal atau tidak. Oke, setelah penjelasan semuanya, sekarang kita test drive dulu yuk. Nah, sekarang kita akan melakukan test drive. Oke, pertama-tama saya ngomongin soal kenyamanannya. Untuk kenyamanannya sendiri bisa dibilang memang suspensi dari Chevrolet Trailblazer ini punya karakter yang umumnya dikatakan dewasa. Dia tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut seperti Pajero Sport, tapi menurut saya ini pas banget. Dan saya akan merasa bahwa yakin mobil ini pada saat diisi dengan beban penuh, kemudian juga dengan kapasitas penumpang yang penuh juga, mobil ini akan tetap memiliki kenyamanan yang stabil. Tidak seperti mobil yang umumnya diisi dengan beban yang penuh akan membuat bagian belakangnya menjadi lebih lembut. Menurut saya ini lebih stabil lah dibanding dengan para rivalnya. Selain itu, mobil ini juga saya merasa bahwa lingkar kemudinya ini juga terasa ringan. Pada saat meliuk-meliuk di bagian dalam di jalan yang ada di dalam kota dan jalan-jalan memotong seperti ini dengan banyak belokan dan juga ukuran kecil jalanannya ini, menurut saya mobil ini saya merasa bahwa seolah-olah dia memberikan bahwa mobil ini tidak memiliki dimensi yang sebesar mobil-mobil di kelasnya. Karena lingkar kemudinya yang ringan ini, kemudian juga dia terasa sigap pada saat melakukan belok. Tapi memang saya merasa bahwa karakter dari sebuah mobil leather frame dengan ground clearance yang tinggi, body rollnya ini tetap ada, namun tidak berlebihan dan tidak mengganggu. Karena body roll yang berlebihan jelas akan membuat pengemudi ataupun penumpang menjadi merasa lebih cepat capek pada saat mengemudikan mobil dengan body roll besar. Nah, hal tersebut tidak terjadi di Trailblazer. Selain itu, mobil ini juga memiliki tenaga yang seperti saya bilang tadi, di atas kertas mobil ini memiliki tenaga yang besar di antara para rivalnya di zamannya. Dengan kapasitas mesin yang sama, dia menghasilkan tenaga 180 PS dengan torsi 440 Nm itu memang terasa sekali jambakannya. Dan akselerasinya sendiri menurut saya jelas terasa lebih enteng, kemudian juga transmisi 6 percepatannya ini benar-benar patut diacungi jempol. Memang banyak para teman-teman otomotif luar dan juga media-media mengatakan walaupun dia memiliki tenaga yang besar, tapi ada drawbacknya, yaitu adalah konsumsi bahan bakar solarnya atau DEX-nya ini tidak sehemat seperti para rivalnya yang lain. Tapi menurut saya untuk mesin diesel, setidak hemat-hematnya menurut saya masih lebih hemat dibandingkan dengan rata-rata mesin bensin, apalagi mobil yang ukurannya sebesar ini. Nah, bicara soal fitur, mobil ini juga memiliki fitur yang paling menonjol di antara para rivalnya. Fitur safety-nya ini benar-benar oke banget. Yang pertama, dia punya lane keeping assist. Nah, dia memberikan informasi apabila Anda keluar dari marka jalan pada saat Anda di kecepatan yang cukup tinggi seperti di tol, dia akan memberikan informasi bahwa Anda keluar jalur di situ. Dan lane keeping assist ini kerennya juga bisa dinonaktifkan, karena banyak mobil-mobil yang dilengkapi dengan fitur ini tidak bisa dinonaktifkan nih lane keeping assist-nya. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan collision alert. Nah, ini adalah fungsi yang sangat penting apalagi di ibu kota yang sering mengalami kemacetan, stop and go apalagi di highway, di mana collision alert ini akan memberikan informasi pada saat Anda terdeteksi terlalu dekat dengan mobil di depan dan juga di mana mobil di depan melakukan pengereman mendadak. Di sini informasinya diberikan di bagian atas instrumen cluster seperti layaknya MID, tapi dia akan menyala berwarna merah, di mana menginformasikan bahwa layar merah ini akan menyala dan juga
berikut dengan belnya atau bunyi speakernya bahwa Anda terlalu dekat dengan mobil lain. Dan collision alert ini juga bisa di setel untuk tingkat sensitivitasnya, dia ada 3 step dan juga bisa dinonaktifkan. Tapi menurut saya diaktifkan saja karena ini benar-benar fitur yang sangat berguna. Selain itu, mobil ini juga kerennya lagi, mengingat dimensinya yang sangat besar, dia dilengkapi dengan blind spot monitoring yang mana indikatornya itu ada di masing-masing sisi kaca spion. Ini fitur yang mewah bisa dikatakan dan juga sangat penting karena ini membantu sekali, apalagi pada saat Anda ingin mengambil jalur lain, pada saat di tol itu benar-benar diberikan informasi dan dia akan berkedip di bagian kaca spionnya. Fitur-fitur lain juga yang menarik adalah pada mobil ini dia dilengkapi dengan downhill assist yang mana akan membantu Anda saat Anda menuruni jalan yang sangat curam. Kemudian juga ada bisa dinonaktifkan traction controlnya. Kemudian juga ada tombol untuk menonaktifkan sensor parkir supaya Anda lebih fokus pada saat mengemudi. Dan ditambah lagi soal tenaga mesinnya. Tenaga mesinnya ini karena menyenangkan juga. Mobil ini punya mode manual, tapi sayangnya untuk mode manualnya ini dia tidak dilengkapi dengan pedal shift untuk pergantian giginya sendiri melalui tuas transmisinya. Wah, mobil ini benar-benar terasa nyaman, apalagi kekedapan kabinnya. Kekedapan kabinnya menurut saya ini oke. Dan road noise-nya pun juga tidak terlalu masuk ke dalam kabin. Memang benar-benar terasa premium sih rasanya. Mobil di kelas ini tuh rata-rata sudah naik kelas, dan di Chevrolet Trailblazer ini menurut saya oke banget. Rasanya nyaman menggunakan mobil ini untuk kegiatan sehari-hari. Oh, satu lagi. Mobil ini juga dilengkapi dengan audio yang seperti saya jelaskan tadi di bagian interior dengan fitur yang sangat komplit. Dan kualitas suaranya ini oke banget, dan front stagingnya nih suaranya oke, dimana suara vokalnya ini terasa terdengar jelas dari bagian tengah dashboard. Buat saya sih cukup, mungkin bagi Anda yang suka audio tinggal menambahkan seperti amplifier untuk menambah suara bassnya lagi. Oh iya, untuk posisi mengemudinya sendiri, apalagi mobil ini dengan karakter leather frame SUV seperti ini, posisi pengemudinya nih asik sih menurut saya, karena posisinya tinggi. Anda bisa melihat ke segala bagian dengan secara leluasa, maksudnya saya, leluasa, dan seluruh bagian di bagian belakangnya ini juga terlihat bahwa pilar-pilarnya ini tidak terlalu mendominasi, sehingga blind spotnya sendiri pun juga lebih terasa minim, apalagi ditambah dengan fitur blind spot monitoring tadi nih. Jadi benar-benar nyaman untuk kegiatan sehari-hari. Mengingat mobil ini sendiri pun dengan berbagai fiturnya tadi itu, dengan harganya saat ini di kondisi bekas seperti ini dan rata-rata usianya masih tergolong muda, ini boleh banget untuk Anda pertimbangkan ketimbang Anda membeli mungkin mobil-mobil range di harga 200 besar hingga 300 juta kecil. Anda bisa mempertimbangkannya untuk membeli Chevrolet Trailblazer ini. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Chevrolet Trailblazer seperti ini. Sebagai konklusi, bisa dikatakan mobil ini sebenarnya memiliki penampilan yang tidak kalah bagusnya dengan para rivalnya, kemudian fitur-fiturnya yang jauh lebih unggul daripada para rivalnya, dan memiliki harga yang memang jauh di bawah para rivalnya. Sebagai catatan, mobil ini dijual oleh OLX Autos One Bell Park Mall dengan harga 298 juta yang saat ini kondisinya adalah odometernya 83.000 km. Dan untuk pajak per tahunnya sendiri adalah 5,9 jutaan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli mobil bekasnya di OLX Autos, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan. Dan apabila Anda tidak dapat hadir ke OLX Autos, Anda juga bisa menggunakan layanan home test drive. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!